di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, teman-teman sudah menonton video pembelajaran bagian maksila dan mandibula kan? Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tulang penyusun wajah lainnya, yaitu osikuma, dan juga relevansi klinis dari maksilofacial. Bill, kemarin aku lihat orang dengan kondisi bibir sumbing. Itu kira-kira kenapa ya? Oh, itu. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa rahang atas kita ini sebenarnya tersusun dari dua tulang, yaitu maxilla dexter dan sinister, di mana pada bagian processus alveolaris maxilla dexter dan sinister akan bergabung dan menyatu, dihubungkan oleh struktur anatomi yang disebut sebagai sutura intermaxillaris. Nah, pada tahap perkembangan embrio, terkadang bagian ini tidak dapat menyatu dengan sempurna. Akibatnya, sutura intermaxillaris ini tidak terbentuk dan terdapat celah yang biasa kita sebut sebagai bibir sumbing, atau nama latinnya adalah labioskisis. Nah, selain sumbing bibir, celahnya ini juga bisa terjadi pada palatum. Kondisi ini disebut sebagai sumbing langit-langit mulut. Kondisinya terjadi ketika prosesus palatinus maxilla dexter dan juga sinister tidak menyatu pada proses perkembangan embrio. Akibatnya tidak terbentuk sutura palatina mediana dan terbentuk celah. Oh, berarti nama latinnya pasti palatoskisis ya, Bill? Iya, nama latinnya adalah palatoskisis. Berarti mungkin gak sih, Bill, kalau celahnya itu mulai dari bibir sampai ke palatum? Kondisi itu juga sangat mungkin buat terjadi. Artinya, ketika perkembangan embrio, baik penyatuan sutura intermaxillaris dari prosesus alveolaris maxilla dexter dan sinister maupun prosesus palatinus maxilla dexter dan sinister yang akan membentuk sutura palatina mediana ini tidak terjadi dengan sempurna. Akibatnya celah terbentuk dari bibir sampai ke langit-langit mulut kita. Kondisi ini disebut sebagai labiopalatoskisis. Oh gitu ya, Bill. Berarti kalau kondisi sumbing itu kongenital ya, Bill? Nah, kira-kira kalau untuk perawatannya gimana sih? Iya, kondisi sumbing ini adalah kongenital atau bawaan sejak lahir. Nah, untuk perawatannya memerlukan tindakan bedah. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofacial. Tujuan dari tindakan bedah ini adalah untuk mengembalikan fungsi dan juga estetik, agar nantinya seseorang dapat memiliki fungsi pengunyahan dan juga bicara yang lebih baik. Oh gitu ya, Bill. BTW aku mau tanya lagi dong. Kalau tadi kan celah di langit-langit ya. Nah, sedangkan aku justru malah ngerasanya ada seperti tonjolan yang keras dan gak sakit di langit-langitku. Itu kira-kira kondisi apa ya, Bill? Oh, kalau itu adalah torus palatinus. Struktur tersebut merupakan penonjolan tulang yang keras dan biasanya dijumpai di tengah palatum atau langit-langit mulut kita. Kondisi ini tidak memiliki gejala dan merupakan variasi normal. Nah, itu kan yang ada di rang atas. Tapi kamu tahu nggak kalau penonjolan ini ada di rang bawah? Kira-kira namanya apa? Pasti torus mandibularis ya. Nah, kira-kira tonjolan kayak gitu bahaya nggak sih dan apakah perlu dihilangkan? Torus ini bisa dihilangkan kalau memang penonjolan tersebut mengganggu. Misalnya nih, pada pasien yang ingin memakai gigi tiruan dan torusnya terlalu besar sampai menutup ke area palatum dan juga area postdam, maka torus tersebut bisa dihilangkan. Nah, torus ini juga bisa dihilangkan kalau sampai mengganggu bicara dan juga penerawanan. Nama tindakannya adalah torektomi. Oh gitu ya, Bill. Sekarang aku jadi lebih tenang karena tahu kondisiku ini merupakan variasi normal. Oke, BTW Sar, besoknya aku mau cabut gigi bungsu. Kira-kira ada nggak sih komplikasi yang bisa terjadi? Oh, gigi bungsu ya, Bill. Nah, kalau gigi bungsu atau gigi molar 3, karena letaknya itu dekat dengan tuber maksila, maka kondisi komplikasi yang cukup sering terjadi adalah fraktur pada tuber maksila. Nah, kondisi ini bisa terjadi karena mungkin posisi giginya sulit terjangkau atau posisinya tidak normal. Alah, gitu. Ngomong-ngomong soal cabut nih, temanku kemarin habis cabut molar atas, tapi setelahnya kalau dia kumur rasanya ada air yang ke hidung. Kira-kira itu ada kaitannya sama pencabutan yang sebelumnya nggak sih, Sar? Oh, kalau kayak gitu, kemungkinan terjadi oroantral communication atau biasa kita singkat dengan OAC. OAC, apa itu? Nah, dari namanya aja nih, OAC atau oroantral communication. Berarti terjadi komunikasi antara oro atau oral dan antral atau antrum atau sinus. Nah, hal ini bisa terjadi karena tulang yang memisahkan antara dasar soket gigi posterior maksila dan dasar sinus maxillaris itu tipis, sehingga apabila dilakukan pencabutan pada gigi tersebut, itu rawan terjadi fraktur. Oh gitu, berarti untuk pencabutan ini perlu bius kan ya?
Ada nggak sih resiko komplikasi dari pembiusan itu? Soalnya aku pernah dengar nih temanku habis cabut dan biusnya ini nggak hilang selama berhari-hari. Iya Bil, bener banget. Sebelum kita melakukan pencabutan gigi bungsu, harus dilakukan bius atau anestesi terlebih dahulu. Nah, terkadang dokter gigi ketika melakukan injeksi anestesi itu langsung mengenai syarafnya sehingga mencederai syaraf tersebut. Nah, kondisi ini disebut dengan parestesi. Untuk meminimalisir terjadinya komplikasi parestesi syaraf, maka dokter gigi perlu mengetahui letak anatomi syaraf dengan baik beserta dengan teknik anestesinya. Emang tekniknya ada apa aja? Nah, di kedokteran gigi, kita mengenal dua jenis teknik anestesi. Yang pertama adalah anestesi infiltrasi, yang mana biasa dilakukan apabila kita ingin melakukan perawatan pada gigi-gigi maksila. Dan yang kedua adalah anestesi blok, yang biasa dilakukan ketika kita ingin melakukan perawatan pada gigi-gigi mandibula. Nah, kalau anestesi infiltrasi, area yang kebas hanya sebatas pada gigi yang akan dilakukan perawatan dan jaringan mukosa di sekitarnya. Biasanya nih, jika kita mau melakukan anestesi infiltrasi, kita akan menginjeksi di daerah labial atau bukal dan palatal dari gigi yang akan dilakukan perawatan. Misalnya nih, kita mau cabut gigi incisivus maxilla. Patokan injeksi anestesi infiltrasi di bagian palatalnya ada di papilla incisiva, yang mana jaringan ini merupakan mukosa yang menutupi foramen incisiva. Tapi perlu diketahui bahwa injeksi anestesi itu tidak boleh dilakukan langsung di papilla incisivanya karena dikhawatirkan bisa langsung mengenai syaraf sehingga dapat mencederai syaraf tersebut sehingga dapat terjadi parestesi. Wah, berarti dokter gigi ini harus paham banget ya di mana letak-letak syaraf. Kalau buat anestesi bloknya itu gimana, Sar? Nah, kalau anestesi blok, itu kita akan mematikan sensasi di sekitar area rongga mulut atau di sekitar gigi, yang mana area kebasnya itu lebih luas dibandingkan dengan anestesi infiltrasi. Contohnya, misal kita akan melakukan pencabutan pada gigi molar bawah. Nah, anestesi yang dapat dilakukan adalah memblok nervus alveolaris inferior. Patokan injeksinya ada di sekitar lingula mandibula, sehingga area yang kebas mencakup seluruh korpus mandibula dan saraf-saraf gigi sisi yang dianestesi. Salah satu tulang penyusun wajah adalah tulang pipi atau os zygomaticum. Tulang ini memiliki 3 fasies, yaitu fasies lateralis, fasies temporalis, dan juga fasies orbitalis. Pada fasies lateralis osis zygomaticus terdapat foramen zygomatico-fasial. Foramen ini akan dilalui oleh ramus zygomatico-fasialis. Selanjutnya terdapat prosesus frontalis osis zygomaticus. Prosesus ini akan bergabung dengan prosesus zygomaticus osis frontalis. Selanjutnya terdapat prosesus temporalis osis zygomaticus. Prosesus ini akan bergabung atau berartikulasi dengan prosesus zygomaticus osis temporalis. Gabungan dari keduanya akan membentuk arcus zygomaticus. Selanjutnya terdapat prosesus maxillaris osis zygomaticus yang akan berartikulasi dengan prosesus zygomaticus maxilla. Kemudian terdapat sutura zygomatico-maxillaris dan juga sutura temporo-zygomatica. Selanjutnya adalah fasies temporalis osis zygomaticus. Pada fasies ini terdapat foramen zygomatico-temporal yang akan dilalui oleh ramus zygomatico-temporalis. Fasies temporalis bersama dengan fasies orbitalis akan ikut membentuk visura orbitalis inferior. Fasies yang terakhir adalah fasies orbitalis osis zygomaticus. Pada fasies ini terdapat sutura sphenozygomatica yang akan menghubungkan os zygomaticus dengan os sphenoid. Selanjutnya terdapat 2 foramen zygomatico orbital
di mana lubang sebelah inferior akan bermuara ke foramen zigomatikofacial, sedangkan lubang di sebelah superior akan bermuara ke foramen zigomatikotemporal. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan selamat belajar.